Saya agak bingung mengidentifikasi tamu saya ini. Beliau ini siapa sebenarnya? Beliau ini kalau saya ketemu ke Mojang Jajaka ada beliau juga. Ketemu ke komunitas seni ada beliau juga. Ketemu ke komunitas belajar ya kan, pegiat literasi ada beliau juga. Makanya daripada saya bingung, saya undang beliau datang ke sini ke RRI. Ada Kang Haji Jainal Mutakin SPD MPD. Kang JJ, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Sehat, Kang. Sehat ya. Kang harus menjawab kebingungan saya ini. Siap. Tapi pendengar dan juga pemirsa, izin saya menyapa dulu pendengar dan juga pemirsa. Hari ini kita berada di Lentera Inspirasi spesial bulan kemerdekaan karena hari-hari ini kita sudah berada di bulan Agustus 2026. Makanya kemudian kami tim konten media baru merasa perlu untuk menghadirkan sosok-sosok atau orang-orang yang kemudian bisa berdampak bagi orang banyak. Jadi tokoh-tokoh muda saya ingin hadirkan juga, makanya salah satunya saya undang Kang JJ. Kang, Alhamdulillah. karena Anda begitu menginspirasi saya. Kenapa di dunia ini ada orang yang pintar banget gitu. Itu saya iri banget kalau gitu ya. Alhamdulillah. Kang, tadi Kang, Siap. sebagai pembukaan. Jadi sebenarnya itu tadi, ketemu Mojang Jajaka ada Akang juga. Pegiat literasi ada Akang juga. Ya kan? Ada di mana-mana ya? Ada di mana-mana. Sebenarnya Anda ini siapa? Boleh Sebenarnya dijelaskan kalau mau Boleh ya? dijelaskan, Kang, saya tuh kalau mau ditakdirkan, saya pengen jadi orang biasa aja. Oke. Nah, jadi tidak semua saya ada di beberapa bidang gitu ya. Entah kenapa takdir memang mengantarkan saya sekarang di dunia yang sekarang saya jalani ini, dan bagi saya itu ada wasilah kebaikan buat saya dan juga buat orang banyak. Karena kan memang didikan dari kakek saya sebenarnya. Saya mendapatkan banyak pengaruh atau influence dari beliau. Satu orang dari di antara dua kakek saya ini, dua-duanya itu berbeda pandangan. Yang satu religius, yang satunya lebih sosialis gitu. Sehingga menjadikan saya sekarang ini. Jadi Dua-duanya saya menginfluence. menginfluence saya karena saya benar-benar kayak saya mendapatkan banyak pelajaran dari dua sosok kakek ini. Yang satu memang dari kalangan kiai ya, Kang. Dan yang satu memang dari seorang pamong desa yang memang keseharian itu dekat dengan masyarakat. Nah, didikan itulah yang mengantarkan saya sampai hari ini untuk bisa memberikan the best what I can give to the society gitu ya. Apa yang saya bisa berikan yang terbaik buat masyarakat gitu. Direncanakan nggak dari dulu akan banyak kemudian menginfluence kan akhirnya kan? Tadinya terinfluence, hari ini jadi menginfluence banyak orang gitu. Direncanakan nggak dari dulu? Direncanakan, Kang. Karena kalau dari awal memang dari didikan kakek dan juga orang-orang di keluarga tuh, kamu kalau mau melakukan sesuatu itu harus ditulis katanya. Oh, Kalau nggak ditulis itu wacana katanya. oh iya. Hanya jadi wacana saja. Tapi kalau mau jadi sebuah rencana harus ditulis gitu. Jadi saya akan 10 tahun yang akan datang menjadi apa, 20 tahun nanti jadi apa, dan saya pengen seperti apa. Nah, karena dua orang ini cukup dekat dengan saya, kalau orang lain tuh role modelnya ayahnya ya. Iya. Iya, kalau saya Ini enggak. mah loncat ya. Saya kakek saya jadi panduan saya gitu ya, jadi idola saya tuh. Akhirnya mengantarkan saya sehingga ternyata apa yang dilakukan oleh kakek saya juga harus saya teruskan perjuangannya. Jujur karena memang saya dari ibu dan bapak tidak begitu banyak pengaruh. Mereka lebih banyak memberikan ya perhatian dan kasih sayang. Tetapi didikan untuk bisa menjadi seorang yang cinta tanah air itu dari kakek. Nah, Yang cinta dengan seni budaya, karena kakek saya juga dulu dari kakek dari ibu tuh pemain rebab kan. main terbang. Ya, dia Kuningan. cerita. Ya, jadi dia suka manggung kalau main jaipongan tuh zaman dulu ya. Kakek tuh yang bagian ngek-ngeknya gitu. Sebentar, jangan-jangan saya kenal. Siapa namanya? Adalah fotonya. Nanti kalau mic mati aja ya. Iya. Nah itu, dia juga pamong desa. gitu. Jam 10 saya pernah melihat beliau tuh kayak mau kemana saya bilang. Mau nyari air buat mengalirin sawah katanya. Kasihan warga sekitar udah kekeringan. Sama seperti sekarang kan. Itu dari kakek ibu. Dari kakek sang bapak saya, dia itu kalau diminta tolong sama warga tuh kapan aja diketok pintu itu pasti mau. Ada yang sakit, ada yang mau ada tahlilan gitu ya, ada yang mau disembelih hewan kurbannya. Saya tuh suka dibawa kemana-mana, Kang. Saya juga heran kenapa saya itu sering dibawa sama kakek keliling-keliling kampung waktu kecil tuh. Sehingga itu berdampak ke saya, memberikan pengaruh bahwa ternyata nanti kalau kita sudah dewasa,
kita harus bermanfaat ya buat orang banyak. Mungkin seperti itu, Kang. Kalau kalimatnya begitu, saya agak sulit kemudian mengidentifikasi dengan pertanyaan begini misalnya. Jadi titik baliknya kapan tuh mulai peduli ini itu? Kayaknya dari kecil dong itu, Mas. Ya dari kecil memang. Dari Kalau kecil, karena didikannya udah- dari kecil ya, dikasih pendidikan di keluarganya dari kecil. Cuman starting pointnya itu saya mulai sejak 2008 lah. Berarti itu di usia sekitar Lulus kuliah Lulus 22, kuliah, 22 tahun ya. Memang dulu saya itu anak kampung sebenarnya, bukan anak kota ya. Jujur saya itu sering dicap sebagai anak kampung gitu ya. Kamu masih betah tinggal di kampung katanya gitu. Teman-teman saya kan sudah ada yang di London, ada yang di Kanada, ada yang kuliah di Korea. Terus saya pernah ditanya waktu lulus kuliah. Kebetulan saya kuliah kan di Cirebon gitu ya. Kamu masih betah tinggal di Indonesia? Begitu pertanyaan ke saya tuh. Lalu saya bilang, lalu apa yang salah ketika saya tinggal di Indonesia? So what gitu ya. Iya. Silakan saja, semua orang kan berhak untuk mengikuti takdirnya, keinginannya, cita-citanya. Saya memang bercita-cita tinggal di Indonesia. Kalaupun harus keluar negeri ya semata-mata mungkin liburan atau ada event atau kita mewakili Indonesia di tingkat internasional gitu kan. Tidak kemudian untuk pindah. Iya, tidak ada kepikiran untuk menetap, ganti kewarganegaraan. Wah, ini bisa di clipper ya. Karena saya pikir apa ya yang kita cari di Indonesia semua ada gitu kan. Apalagi sih yang mau dicari? apalagi gitu. Kalau toh kita harus keluar negeri, mungkin hanya untuk sekedar liburan ya, Liburan. ke Singapura, Malaysia atau di negara Asia Tenggara gitu, atau keluar negeri ya. Terus kalau mau pendidikan ya kita berpendidikan melakukan studi lanjut ya, studi di sana nanti balik lagi ke Indonesia dong. Iya. Ngebangun bangsa gitu. Kalau bukan kita mau siapa lagi? Bukan untuk stay, meninggalkan Indonesia, mengganti kewarganegaraan dan seterusnya. Intinya begitu ya. Betul. Oke. Saya ingin nanti masuk kita ke sekolah rakyat, sekolah alam Bratakasian, tapi ditahan dulu, kita masuk sedikit dulu. Nah itu, kemudian masih ingat nggak di sekitar tahun 2008 itu kesibukan pertama apa yang melibatkan orang lain ya? Yang tidak hanya untuk diri sendiri. Ya, jujur pada saat itu saya ditodong sama Pak Camat. Camat di desa saya di Kalimanggis itu minta saya untuk mewakili kecamatan di ajang Pasanggiri, Mojang dan Jajaka Kuningan. 2008. Itu pasca saya baru saja lulus S1. Artinya memang waktu itu memang saya masih sekitar 22-23 tahun ya. Karena memang masih ada jeda sampai 24 paling batas akhirnya. Lalu saya menang di ajang tersebut jadi wakil 1 ya, Jajaka wakil 1. Dan saya bingung apa yang akan saya lakukan setelah saya dianugerahi gelar Jajaka waktu itu. Terus ngapain lagi setelah menang? Ngapain lagi gitu ya. Ternyata saya harus kontrak kerja dengan Dinas Pariwisata. Mau tidak mau kan saya harus membantu program-program Dinas Pariwisata Kuningan pada saat itu untuk menjadi duta wisatanya. Sejalan lah karena saya juga senang traveling, saya senang kegiatan outdoor di alam bebas, di kegiatan alam. Terus mau nggak mau saya juga belajar tentang budaya karena memang ada sangkut paut dengan kegiatan budaya. Dari situ Kang saya mengenal tentang goong renteng, ada ada kesenian tari buyung gitu di Serentau. Ya betul. Ada tempat-tempat wisata yang belum terekspos. Jadi kita juga akhirnya sering turun ke lapangan. Nah dari situ saya dengan teman-teman pada saat itu kita mendirikan paguyuban Mojang Jajaka Kuning. Itu pertama kali karena memang sejarahnya dulu tidak ada paguyuban, hanya setelah Pasanggiri udah aja bubar gitu. Oh gitu. Betul. Berarti angkatan-angkatan sebelum Akang juga gitu. Ya selesai ya udah. Ya padahal udah sering ada Pasanggiri, cuma memang belum terkumpul secara organisasi. Lalu saya rapihkan, yuk kita bikin rintisan lah paguyuban. Nah, saya dengan teman-teman akhirnya bikin program namanya Mocha Goes to Nature. Jadi kita ngajak anak-anak muda, tamu-tamu saya dari Jakarta, dari Bandung, pokoknya datang ke Kuningan City Tour lah namanya tuh. Kita kasih fasilitas gratis didampingi. Jadi pemandu wisatanya kita anak-anak Pemandu wisatanya langsung Mojang Jajaka. Mojang Jajaka. 2 tahun berturut-turut Kang di situ Kang. Jadi saya dari 2008 sampai 2010. Akhirnya program cukup berhasil mengantarkan saya ke event yang lain. Ada pemilihan pemuda pelopor bidang budaya dan pariwisata. Saya maju ke tingkat provinsi waktu itu dan meraih posisi kelima. Dari situ saya mulai membuka akses dan juga jaringan. Ternyata di Jawa Barat banyak juga anak-anak muda yang berprestasi dan punya karya di Bogor, Bekasi, Majalengka, Sumedang yang dulu saya belum pernah bersentuhan dengan teman-teman dari berbagai daerah gitu. Dan itu lintas ini kan ya. Lintas wilayah. Prestasi juga. Lintas bidang. Enggak melulu soal Mojang Jajaka itu kan. Betul, ada yang di pertanian, di kebudayaan, ada yang di teknologi. Nah, ternyata Jawa Barat penuh dengan potensi anak-anak muda yang berprestasi. Mulailah membuka mata saya
ternyata nggak hanya saya aja gitu yang di Kuningan yang berperan membangun Jawa Barat pada saat itu ya. Ada kayak di Depok kita ada Empok Devina. Dia bikin sanggar seni. Dia mengajar anak-anak di Bekasi ya. Dia bikin tari topeng Bekasi. Ada lagi yang bikin wayang dari pelepah bambu gitu ya. Betul, dan masih banyak lagi. Ada yang bikin pupuk cair organik, zaman dulu kan belum terkenal sampai sekarang ya. Jadi akhirnya membuka mata hati saya bahwa oh ternyata anak-anak muda juga kalau memang dia punya kemauan, ada kemauan, terus juga difasilitasi oleh pemerintah hadir di situ, mereka akan membuka gitu peluang-peluang itu. Oh gitu ya? Iya Kang. Jadi malah networkingnya lebih luas lagi. Jadi mau nggak mau kita jemput bola sebenarnya. Betul. Kalau mau maju gitu ya, pemudanya mau maju, kalau nggak ya udah stuck di situ aja. Oke, dari situ udah mulai ini ya, kemana-mana tuh. Udah kemana? Udah kemana-mana. Udah traveling tuh. Udah traveling. Kayak bahasa sekarang tuh. Ngurusin Mojang Jajaka, Pemuda Pelopor. Sampai ke MDGs. Jam dulu kan ada Millennium Development Goals ya. Saya waktu itu sampai pernah kepikiran apa saya jadi relawan PBB ya. Karena waktu itu udah kepikiran Tapi kan. nggak sempet juga? Ada, justru saya ikut eventnya. Waktu itu di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Eventnya ada MDGs. Jadi kayak gathering gitu. Semua anak-anak muda dari seluruh Indonesia dikumpulkan. Dan mereka diberikan pemahaman tentang Millennium Development Goals. Kalau sekarang SDGs ya. Nah kita sempat berapa tahun tuh banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, kepemudaan dan yang lainnya. Dari situ jaringan saya yang tadinya teman saya di Kuningan merambah ke Jawa Barat, akhirnya se-Indonesia waktu itu Kang. Oke. Nah saya pikir kayaknya ini cita-cita saya waktu sekolah, karena saya pernah di sekolah tuh pernah ditanya gitu. Cita-citanya apa? Berapa banyak teman-teman kamu yang sekarang kamu punya? Saya bilang teman saya ada di sekolah A, B, tapi di Kuningan waktu itu. Terus nanti saya pengen punya teman di seluruh Jawa Barat, nanti seluruh Indonesia, kalau perlu seluruh dunia. Terkabul. Iya, itu pun akhirnya memang berproses Kang, nggak instan gitu ya. Tahun berikutnya sampai akhirnya puncaknya itu di 2010. Saya masuk nominasi Asia Afrika Youth Forum. Jadi forum pemuda se-Asia Afrika waktu itu Kang. Saya juga heran kenapa saya ada di situ ya. Apa mungkin doa kali ya, ucapankan doa ya. Betul. Akhirnya saya mendampingi 2 negara, Singapura dan dari Sudan, Afrika. Nah saya bingung waktu itu, ini tugas saya sebagai LO ngapain nih? Kata panitia, udah kamu mau temenin mereka, kalau mereka butuh sesuatu ya kamu layani. Yang layaninya. Betul. Ya udah saya perkenalkan tentang Indonesia kepada mereka, tentang keramahan Indonesia, makanannya, dan pada saat itu lagi Ramadan. Jadi yang dari Malaysia, yang dari Singapura kebetulan dia Muslim ya, namanya Sarah binti Adam. Nah kalau yang dari Sudan juga Muslim. Jadi dua-duanya memang satu keyakinan yang sama. Jadi kita gampang untuk langsung membaurnya gitu. Paling perbedaan kultur aja sih. Gitu. Kayak mereka nggak selera makan apa yang ada di panitia yang minta diganti. Oke, Kang JJ, tadi di awal sedikit menyoal mengenai semuanya itu pasti sudah direncanakan ya. Dari kecil kemudian sampai dengan hari ini bahkan kita ketemu juga sudah direncanakan. Betul. Tapi kalau kita bicara soal timeline-nya, jadi timeline yang hari ini sedang Kang JJ jalani sebagai seorang Kang JJ itu sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya nggak hari ini? Atau ada terjadi percepatan nih? Mungkin bisa dibilang agak sedikit terlambat ya. Oh justru terlambat, oke. Agak sedikit terlambat kan, karena teman-teman saya yang lain sudah start duluan gitu. Harusnya 2026 ini Iya, saya udah di posisi mana kayaknya. Karena memang jujur 2010 itu teman-teman saya sudah pada ada yang keluar negeri, ada yang kuliah S2, S3 gitu. Nah, saya bisa S2 aja di tahun 2022 kemarin Kang, 13 baru tahun. beres. Setelah saya kuliah S1, saya bisa S2. Kemudian 2010 teman saya sudah keluar negeri mewakili Indonesia di ajang internasional. Saya baru bisa di 2016. 6 tahun berikutnya. Jadi memang banyak waktu yang menurut saya kok saya agak sedikit telat gitu ya. Tapi saya yakin kok ini sepertinya Tuhan punya rencana yang lebih indah ya. Jadi mempersiapkan matang dulu kayaknya. Kalau sudah siap, mungkin saya siap ditempatkan di beberapa tempat gitu. Atau mungkin Kang JJ secara pribadi bisa saja mengakui telat ini, ya kan? Tapi secara dampak yang didapatkan oleh orang banyak bisa lebih banyak. Ya, justru itu. Jadi mungkin keterlambatan saya bisa meraih apa yang saya inginkan tuh dampaknya justru malah saya tuh harus ini dulu, harus jadi pelaku dulu. Pelaku misalnya memberikan kegiatan-kegiatan kepemudaan, kegiatan sosial. Sehingga
cita-cita yang saya inginkan tuh masih di depan gitu, menunggu saya. Jadi proses trainingnya dulu nih, mungkin Tuhan sedang men-training saya dulu kayaknya, men-training saya sehingga saya sudah ready ketika tepat waktunya, baru mungkin Kang ketemu dengan jalannya gitu. Ketemu dengan jalannya. Sebenarnya kalau melihat bercermin kepada diri sendiri hari ini melihat Kang JJ, apa sih yang paling di masa kecil sih yang paling menurut Kang JJ merubah sekali saya jadi hari ini? Ini jangan sampai didengar anak kecil ya Kang ya. Ada kan anak kecil di sini ya? Enggak ada anak kecil, ini dewasa semuanya. Saya waktu itu masih SD. Maka anak kecil jangan diajak main sama orang dewasa nih kayaknya. Jadi saya waktu kecil itu ada satu orang pemuda di kampung saya. Namanya Pak Ture. Beliau tuh mungkin sekarang sudah pensiun atau apa, saya belum ketemu lagi. Bahkan dengan sosoknya pun saya belum ketemu sebenarnya Kang. Siapa namanya? Pak Ture. Ada di belakang ya. Pak, saya cari Pak, Bapak kemana-mana ini. Jadi waktu saya kecil tuh Pak Ture ini adalah pemuda pelopor Kang. Saya baru tahu ketika saya udah dewasa berapa tahun kemudian gitu ya. Pak Ture ini dia mengadakan kegiatan pemberdayaan pemuda. Dia menanam pohon pakis. Pohon pakis, pohon palem, dan beberapa pohon-pohon yang bunga-bungaan yang ditanam buat pekarangan trotoar gitu ya. Jadi dia bikin pemberdayaan dengan pemuda. Kemudian datang tuh Pak Harmoko. Zaman dulu kan Pak Harmoko kan Menteri Penerangan kalau nggak salah. Dia kan memang ada di mana-mana kan. Dia datang ke kampung saya. Cuman kok ini rame-rame ada apa gitu. Saya nanya sama orang dewasa, Pak, ini acara siapa nih? Ada siapa kesini gitu? Oh ada Pak Menteri gitu. Ya saya ngintip Pak gitu. Saya lihat ada launching program kewirausahaan pemuda. Jadi si Pak Ture ini kayaknya dulu memberikan membuat budidaya pohon palem gitu ya, pohon-pohon yang untuk rindang lah. Sehingga pemuda di sekitar kampung saya itu merasa banyak manfaatnya lah. Mereka dilibatkan, ada kewirausahaannya juga muncul. Sehingga beliau dinobatkan sebagai pemuda pelopor. Lalu dalam imaji saya, nanti saya kalau udah dewasa, saya pengen seperti Pak Ture gitu. Iya, itu waktu saya masih kecil SD Kang. Kelas 4 atau kelas 5 saya lupa. Sehingga ketika usia saya 25, 26 lah, mimpi itu jadi kenyataan. Tahun 2015, 16, 17 lah. Karena saya waktu itu memang udah beres kuliah, saya memang belum menikah juga pada saat itu. Lalu saya mendapat program dari kementerian, namanya program Kampung Literasi. Dan secara tidak sadar, otak bawah sadar saya itu mengantarkan saya Kang, ke hal yang waktu kecil saya lihat, dan itu diwujudkan ketika saya sudah dewasa. Tamu dari Jakarta, dari kementerian juga datang ke kampung saya. Kayak dejavu gitu kan. Iya. Saya pikir kayaknya saya Pak Ture kecil yang bercita-cita nanti meneruskan perjuangannya beliau. Sayangnya pejabatnya bukan Pak Harmoko kan? Bukan, justru waktu itu dari Dirjen waktu itu. Dirjen. Dari sekelas Dirjen di Kementerian Kebudayaan, Pak Haris Iskandar. Beliau datang diiringi dengan arak-arakan, kan disambut sama anak kecil kan. Anak-anak SD bawa bendera gitu ya, selamat datang. Kalau ada tamu dari Jakarta kan di kampung seru ya. Lalu saya pikir, kok mirip kayak waktu saya kecil suasananya gitu, banyak tamu, banyak bus gitu, ada sirine kendaraan patwal gitu ya. Ya sudah, saya dengan teman-teman di kampung menyambut para tamu dan meresmikan desa saya sebagai kampung literasi tahun 2017. Iya, dan akhirnya programnya selesai dan Pak Ture memang sempat Pak Iskandar, Pak Haris Iskandar itu sempat memberikan statement kepada saya, Kang JJ katanya. Saya nggak mau ya, cuman hari ini saya resmikan Kampung Literasi, tapi Kang JJ punya PR gitu, harus bisa menciptakan lagi Kang JJ yang lain di desa-desa yang lain. Wah, ini juga menjadi satu pemikiran buat saya. Oh, artinya tidak hanya stuck di saya gitu, saya harus mengkader gitu Kang. Ya sudah, saya jalani dulu sampai tahun 2018 dan programnya selesai selama setahun, program Kampung Literasi di Taman Baca saya. Lalu setahun kemudian saya malah diundang lagi Kang ke Deli Serdang. Saya telepon sama kementerian, Kang, ini ada undangan, tolong dihadiri, tiket semua sudah disiapkan, akan tinggal datang aja gitu ya. Wah, apa ini? Saya bilang gitu, what's next gitu ya. Ternyata Hari Aksara Internasional, perayaan Hari Aksara Internasional di sana. Dan pada saat itu memang kita kumpul ada 10 pemuda dan 10 pegiat literasi se-Indonesia. Ada dari Papua, Surabaya, dari Bekasi, Kuningan, Banten, dan beberapa daerah lain lah. Jogja juga ada. Nah, semuanya adalah para pegiat literasi yang menginspirasi Indonesia karena berbagai bidang, Kang. Contoh di
orang di Surabaya dia bikin taman baca di sekitar gang itulah ya. Akang tahu ya di Surabaya ada gang itu ya. Jadi dia bikin taman baca di situ. Di Papua juga sama. Ada Noken Pustaka, teman-teman kita yang memang dia berjuang di literasi ya, mengajak anak-anak Papua untuk mau membaca, gemar membaca. Ada lagi di Banten. Ada seorang kepala desa yang benar-benar dia menggunakan kepemimpinannya untuk bisa membuat warganya jadi lebih literat. Ada yang dikuliahkan, ada yang bikin perpustakaan di sana, taman baca, dan sampai akhirnya tiba pada saat itu ke saya jatuhnya. Pada saat itu memang saya bikin taman baca 2015 sampai 2017. Dan program yang memang cukup mengena itu adalah ketika saya berkeliling kampung bawa gerobak, Kang. Jadi kalau orang keliling kampung jualan sayuran, ini juga bawa gerobak. Ini bawa gerobak, bukan tapi sayuran. isinya buku, Kang. Jadi saya sama ada anak-anak muda, anak-anak pelajar itu keliling kampung, dorong gerobak, namanya gerobak baca keliling. Disingkat GBK. Ini jauh sebelum Berata Kasihan dong? Sebelum, Kang, itu cikal bakalnya. Cikal bakalnya. Jadi 2015 saya bikin taman baca, saya punya inovasi namanya gerobak baca keliling, dapat program kampung literasi dan dapat penghargaan TBM Kreatif Rekreatif tahun 2018. Gitu. Wow. Itu, Kang. Luar biasa, panjang sebenarnya. Berapa episode ini berapa kayaknya? episode ini ya. Dari situ kemudian terus berlanjut. Begitu ya. Walaupun kemudian yang paling banyak di highlight adalah Kang JJ penggiat literasi. Iya, orang mengenal saya sebagai orang penggiat literasi mengenalnya saya. ada di sana. Ada di situ ya. Saat itu terjadi, apakah Kang JJ juga punya keprihatinan yang sama bahwa kita menjadi negara yang menjadi salah satu negara yang memang tingkat literasinya sangat rendah? Atau nggak usah jauh-jauh dari situ, Kang JJ misalnya melihat anak-anak kecil di sekitar juga terlihatnya memang tidak terlalu hobi membaca misalnya, atau apa waktu itu? Keprihatinan saya yang muncul. justru ingin menjawab ya tantangan itu, Kang. Ketika banyak orang bikin riset, sampai hari ini pun saya belum pernah baca itu risetnya ya. Yang kata Indonesia di bawah peringkat gitu. Tapi yang kita yang sebagai pelaku penggiat literasi, anak-anak kok malah tertarik ya ketika saya bikin saung Balai Panglaung namanya. Terus ada buku-buku yang kita siapkan, mereka tertarik, antusias baca buku. Oh iya. Iya. Jadi yang justru yang salah tuh apa ya? Fasilitas sebenarnya. Kita kurang mendekatkan buku kepada anak-anak. Bukan anak-anak nggak suka membaca, Kang. Makanya gerobak itu hadir. Iya, ketika saya keliling, ibu-ibu, Bang, Kang pernah, Kang, ada nggak buku Parimbon? Saya bilang, ibu buat apa? Saya tadi malam habis mimpi katanya. Zaman dulu tuh baca Parimbon ya. Saya mimpi ini setidaknya kan berarti apa? ada keinginan untuk membaca ya. Ya, di luar apapun itu bukunya lah ya. Ada lagi kakek-kakek, dia udah pensiun kan. Datang ke taman baca. Abah mau belajar itu dong, saya buku-buku hadis. Ada nggak? Mau dipinjem? Boleh, saya bilang. Guru ngaji yang anak-anak muda, bahkan anak kecil tuh, kalau saya bawa buku baru, ada buku apa ya kan sekarang? Ini ada buku dongeng, ada buku cerita anak-anak, dan itu dilahap sama mereka, dibaca gitu ya. Kayak gitu, Kang. Jadi saya pikir, apa ya, untuk menjawab itu sebenarnya cuma butuh itu sarana mendekatkan buku kepada masyarakat. Bukan minatnya. Minatnya sudah ada, Kang. Bahkan sekarang pemerintah aja ya, Perpustakaan Nasional itu punya program 1000 buku. Buku bacaan bermutu ya, itu kita sudah ke beberapa taman baca di seluruh Indonesia. Bahkan kemarin saya lihat Pak Menteri, Pak Mufti juga itu sudah kick off ya, buku-buku disebarluaskan ke sekolah-sekolah, 1000 buku bacaan juga. Itu sudah sampai ke pelosok kita. Loh, kalau kemudian selama ini yang terdoktrin dalam kepala kita mengatakan bahwa literasinya rendah, ya kan, kemudian perpustakaan nggak ada yang datang kecuali mahasiswa yang lagi cari yang ngerjain tugas gitu segala macam, itu jadi nggak bener dong kalau gitu ya. Ya, akan bisa cek sendiri lah. Nanti saya ajak keliling-kelilingnya. Karena memang di Cirebon, di Kuningan, Majalengka penuh aja. Penuh aja. Di Losari saya juga lihat ada teman-teman di sana, teman-teman saya yang memang aktivis literasi. Kemudian di Majalengka ada Kang Dodi juga aktivis literasi. Di Indramayu, di Kuningan banyak. Kota Cirebon ada komunitas literasi senja. Akan mungkin kalau nongkrong sore-sore deh, mungkin teman-teman di Cirebon bisa main ke kedai kopi Satu Pisi ya di belakang kampus Unta gitu, ada teman-teman kita yang mereka tuh punya program tadarus buku namanya. Orang kalau baca Quran kan memang tadarus ya. Ini tadarusnya tadarus buku. Ngaji buku. Mereka gantian baca buku, siapa sekarang beberapa nih bahas ini. Nanti besok siapa lagi. Nah, itu diplurkan, didiskusikan, dibedah. Rutin kok itu. Rutin ya. Nah, kebetulan memang tahun ini komunitas literasi senja dapat program dari Badan Bahasa. Mereka mendapatkan suntikan dana untuk 3 program literasi yang dibiayai oleh mereka. Gitu. Tapi di luar itu semua, Akang percaya bahwa sebagian masyarakat kita memang masih sulit untuk membaca? Kalau untuk di pelosok ya.
Saya Itu pun karena fasilitasnya yang tidak iya, itu. mendekat. Saya yakin. Saya ketika sorry itu saya pernah dibuang nih Kang. Bahasanya dibuang ya. Sebenarnya saya nggak dibuang, saya ditugaskan lah ya ke salah satu pulau di NTT. Oke. Itu perbatasan dengan Timur Leste Kang. Rumahnya udah jauh dari kata layak ya, dan memang masih adat rumah Itu adat tahun ya. 2017. 2017. Nah, oke. pada saat saya ke sana, saya lihat mata-mata anak-anak kecil di sana masih benar-benar murni ya. Mereka tuh belum terkontaminasi ya dengan pengaruh luar gitu. Datang, kemudian disambut hangat oleh warga sekitar, dan kita bikin perpustakaan, itu ramai sekali Kang. Oh. Sekolahnya yang gubuk, itu langsung sama panitia dari Bakti Nusantara tuh langsung dibangunkan, dibantu sama tentara di sana. Dibangunkan bangunan yang permanen. Karena dulu memang rumahnya sekolahnya itu kayak gubuk Kang, dari pelepah daun nipah atau apa ya. Jadi itu benar-benar miris ya. Nah, kami dari Bakti Nusantara kebetulan juga menggandeng beberapa mitra itu hadir ke sana ke Sekon di NTT dan memberikan fasilitas sekolahnya, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan saya sendiri pada saat itu menjadi relawan khusus untuk kegiatan kepramukaan. Oke. Karena sebenarnya kalau saya mau buka ya, saya itu sebenarnya anak pramuka sebenarnya. Jadi saya ketika dikirim ke NTT itu, ya sudah Kang ini sama teman-teman pramuka sama tim saya dari Jakarta, MOP Indonesia itu, kita bikin kemah perdamaian di sana. Oke. Bagaimana antusiasnya Kang, anak di kampung di NTT yang jauh dari kata mewah, itu kedatangan tamu dari luar pulau. Dan memberikan inspirasi. Kita bikin kemah perdamaian dan mereka tuh sangat bahagia ketika mereka melihat api unggun. Kakak, ini pertama kali Ini kami ikut apa? api unggun gitu ya. Ini apa kakak? Oke, jadi mereka adalah anak-anak yang belum terkontaminasi apapun, Belum. dan Kang Jeje orang yang pertama kali mengkontaminasi mereka. Gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya Kang. Siap, Ya. Kang. Kita istirahat sejenak, kita turun minum dulu. Ya. Anda masih mendengarkan, bagi Anda yang mendengarkan siaran ini lewat audio, tentu Anda hanya bisa mendengarkan di 94,8 FM. Dan bagi Anda yang sedang menonton acara ini, Anda bisa simak kapanpun Anda punya waktu di semua platform digital yang kami miliki. Lentera Inspirasi spesial kemerdekaan akan segera kembali setelah yang berikut ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
inilah serunya kalau kita ketemu dengan orang-orang yang membawa dampak positif. Jadi saya sih berharap obrolan 10 menit, 20 menit itu juga bisa menginfluence saya nantinya gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita tidak bertemu dengan orang banyak, kita tuh ngerasa udah sangat banyak berbuat gitu. Nah, begitu kita ketemu dengan teman yang lompatannya udah lebih tinggi, ternyata saya belum ngapa-ngapain ini gitu ya. Baiklah, Anda masih bersama kami di Lentera Inspirasi Spesial Kemerdekaan di bulan Agustus 2026 ini. Kami sengaja menghadirkan orang-orang, sosok-sosok, tokoh-tokoh yang menurut kami mampu menginfluence banyak orang dan layak untuk kami hadirkan di sini. Anda yang sedang mendengarkan siaran ini melalui 94,8 FM Pro 1 RRI, selamat mendengarkan. Sedang mendengarkan Lentera Inspirasi, dan bagi Anda yang sedang menonton siaran ini di semua platform digital yang kami miliki juga terima kasih sudah bersama kami. Setidaknya kami upayakan ada sekitar 2 podcast yang akan hadir setiap bulannya menemani Anda sepanjang tahun ini. Kita akan hadirkan kembali masih bersama Kang JJ. Kang, siap. Kita lanjutkan lagi. Flashback-nya selesai, kita balik lagi ke 2026 sekarang ya. Tarik lagi ke 2026. Sudah merasa cukup nggak dengan kegiatan-kegiatan, kesibukan-kesibukan ini, dan kemudian ingin kayaknya udahan, atau malah tertantang lagi untuk tertantang sebenarnya. Oh ya. Karena semakin dewasa, kita banyak ketemu banyak orang, seperti tadi Kang bilang ya, ketemu banyak relasi, terus diberikan lagi banyak kepercayaan. Dan memang mimpi saya tuh ada yang belum ada yang belum terwujud gitu ya. Salah satunya ya saya belum ke Indonesia Timur, Kang. NTT berarti paling timur. Itu tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah. Nusa Tenggara Timur masih pengen ke timur belum lagi. Saya belum mengunjungi saudara-saudara di Papua, di Sulawesi, menyapa lah, di Kalimantan gitu ya. Karena saya pikir sebagai orang Indonesia kayaknya wajib ya keliling Indonesia. Jangan dulu keliling dunia deh. Jangan keluar dulu deh. Indonesia dulu aja, ya gitu. Kayak sama orang Kuningan gitu. Ketika saya waktu masih sekolah, kalau kamu orang Kuningan, udah pernah belum katanya naik Gunung Ciremai? Hah? Saya bilang, kenapa ada pertanyaan seperti itu gitu ya? Iya. Kumaha sih Kang JJ katanya, ayo dong naik Gunung Ciremai. Akhirnya saya naik Gunung Ciremai 2012 Kang. Itu pun first time ya, pertama kali. Dan itu saya sempat bikin shock karena saya diiming-imingi sebenarnya. Kang, belum pernah naik Gunung Ciremai kan? Belum, saya bilang gitu. Ya udah, kita ada pendakian akbar kata teman saya tuh. Oke, dengan polosnya. Saya pikir naik gunung itu gampang gitu ya. Kayak seperti naik bukit ya. Karena saya kan anak pramuka, suka hiking. Nggak taunya Kang, luar biasa. Kaki, mata, lutut, badan tuh udah harus bener-bener ready gitu, siap. Fokus ada di situ. Padahal gitu ya. seminggu sebelumnya saya sudah persiapan lari, olahraga, tubuh saya juga jangan sampai sakit gitu ya. Ternyata memang pendakian naik gunung itu bukan hanya pendakian semata gitu Kang. Itu spiritual journey menurut saya. Karena kita dari mulai start udah baca bismillah tuh ya. Bismillah, niat mau naik gunung. Di pertengahan ada aja ujiannya. Kaki saya lemes, badan saya udah nggak kuat, napas juga udah mulai udah di sini terengah-engah gitu. Iya. Sempat saya putus asa, saya bilang ke teman, udah deh saya turun lagi. Loh, jangan Kang. Akang tuh udah niat dari awal mau naik gunung kan? Iya. Lalu siapa nanti yang akan jadi pembina upacaranya kalau Akang nggak nyampe gitu? Jadi saya diiming-imingi terus sama panitia tuh. Oke. Ya juga ya, saya kan mau jadi pembina upacara di Puncak Ciremai karena mau 17-an Kang, saya ingat. Jangan-jangan ini ada dejavu juga nih. Podcast hari ini nih. Bisa jadi. Nah, akhirnya saya nyampe di puncak tepat jam 11-12 siang, pas 17 Agustus. Itu saya langsung sujud syukur di depan kawahnya tuh ya, karena memang luar biasa. Saya pertama kali dari kecil saya cuma lihat gunung tuh dari bawah ya. Pas nyampe di puncak tuh, wah, luar biasa. Ada di sini tuh sebuah keniscayaan dan sebuah keberkahan rasa itu. Rasa syukur saya bertambah, saya muhasabah diri gitu ya. Tadabbur alam, semua ilmu yang saya dapatkan selama perjalanan itu benar-benar ternyata naik gunung tuh bagus juga ya. Pas kita turun, jadi kayak kita kayak jadi orang baru Kang. Mungkin bisa ditanya sama teman-teman yang pendaki gunung ya, atau pecinta alam. Ketika mereka naik gunung, ya mungkin biasa aja ya. Iya. Tapi ketika mereka sudah sampai di puncak, apalagi gunungnya baru, pas turun lagi ke bawah, konon katanya seperti dilahirkan seperti manusia yang baru katanya Kang. Gitu. Mungkin spiritnya ya, spirit hidupnya. Itu yang saya alami dulu 2012. Gitu. Ya sebenarnya jadi poinnya itu kita harus punya tujuannya, ya kan? Iya. Maka coba kalau waktu itu bukan jadi pembina acara pulang ya. Saya pulang gitu ya. Jadi harus posisi kita harus kuat dulu nih. Kita sebagai apa nih perannya gitu. Lalu kita laksanakan dan sampai di puncaknya gitu. Oke, berarti ya tadi kita masih di situ deh.
menginfluence banyak orang, berkegiatan banyak dengan banyak orang juga, mencetak, menciptakan dan segala macam lah intinya segala macam. Kan juga saya punya keyakinan bukan sesuatu yang lurus-lurus aja, ya kan, mulus-mulus aja, pasti ada lah kanan kiri rintangan segala macam. Kalau hari ini mungkin sebutannya tuh tantangan lah, biar jangan kendala katanya, tantangan. Apa aja Kang yang dihadapi? Dulu tuh sebenarnya saya miris ya, ketika saya muda tuh, saya nggak punya mentor sebenarnya. Jadi saya tuh kalau nyari guru, saya yang nyari Kang. Saya yang nyari ke orang, misal Kang Subhan ahli di bidang pendidikan. Ya saya datang ke rumah Kang Subhan, saya kejar Kang Subhan gitu. Saya dulu disuruh belajar tentang literasi, saya kejar sampai ke Banten. Saya tanya kenapa harus ke Banten? Nah, karena di sana gurunya ada. Udah kebal tapi? Enggak, itu Jawara. Oh beda. Jadi ketika saat ini saya sekarang udah di posisi yang sekarang udah cukup matang, saya nggak mau lah adik-adik saya juga mengalami hal serupa. Sehingga Kang, saat ini saya sudah mendampingi, mementoring mungkin sekitar 20 anak muda di Jawa Barat. Oh iya? Ada dari Bandung, Cianjur, Cirebon, kemudian juga di Kuningan, Majalengka, masih banyak lagi Garut, Karawang. Ini dalam 1 bulan ini saya akan ke keliling 4 kabupaten nih, Karawang, Garut, Cirebon, Kuningan. Kebetulan jadi narasumber juga. Itu secara gambaran realnya apa sih yang dilakukan kalau yang mentoring gitu? Sebenarnya kayak mereka tuh anak-anak muda itu biasanya, mereka tuh punya keinginan. Tapi jalannya itu yang mungkin perlu sedikit dibukakan saja gitu. Kamu punya bakat di sini loh. Ini bakat kamu bisa kamu arahkan ke hal yang ini. Contoh dia, misalnya kemarin saya ketemu dengan anak muda, dia bikin briket dari kulit misalnya ada salah satu kulit ini ya, kemiri. Nah saya bilang ini akan jadi modal buat kamu loh untuk menjadi seorang pemuda pelopor di bidang kewirausahaan. Jadi saya hanya ngebukain pintunya aja. Nanti kamu daftar ya. Gitu. Atau anak yang senang baca, dia senang baca buku-buku yang buku-buku filsafat, buku-buku yang bagus. Kamu bisa loh jadi duta baca. Ini caranya. Saya bukain pintunya. Ini kuncinya. Kamu masuk sendiri ke sana, nanti saya antarkan kamu sampai ke sana. Oh iya. Gitu Kang. Oh kamu senang dengan seni budaya dan pariwisata. Ini ada ajang namanya Mojang Jejaka atau Nokacung kalau di Cirebon, Jakarta gitu ya. Oke, kita buka ini pintunya. Ini harus kamu siapin. Nanti kamu daftar, kemudian kamu ikuti tahapannya sampai kamu jadi what you want to be gitu, apa yang kamu inginkan gitu. Karena itu juga dulu yang saya dapatkan dari guru-guru saya ya. Kalau sekarang kan mungkin ya banyak yang mentoring anak-anak muda ya. Kalau dulu kan kita belajar ke guru gitu, ke orang yang memang paknya gitu. Dan memang harus ketemu gurunya. Betul, harus ada yang ngebimbing. Harus ada yang ngebimbing dalam hal apapun ya, bukan hanya soal agama ya. Semua itu guru kehidupan tetap lah guru kehidupan itu tetap harus ketemu dengan orangnya gitu ya. Kalau nggak nyasar kita. Kalau nggak nyasar kita. Apalagi cuma lewat sosial media. Aduh, gitu ya. jangan deh banyak teksnya itu. Orang lulusan SD juga bisa jadi guru itu di situ. Cek juga background-nya. Cek juga background-nya. Ke sekolah ini deh sekarang Kang, kita masuk ke sekolah alam. Betul. Kenapa harus bikin sekolah alam? Ini lanjutan dari semua aktivitas Akang atau tiba-tiba di tengah-tengah kayaknya udahlah kita bikin sekolah alam aja. Ada kegundahan apa saat itu sampai kemudian membuat sekolah sebenarnya alam? Membangun sekolah alam itu mimpinya tuh ketemu pada saat saya kuliah S2. Jadi saya lagi S2 di Bandung di UPI, kebetulan jurusannya pendidikan masyarakat. Nah, dosen saya itu memberikan tugas kepada saya untuk meneliti tentang pendidikan non formal. Coba Kang Jije katanya. Bedanya apa pendidikan formal dan non formal? Terus sebutkan bentuk-bentuk pendidikannya. Lalu saya ceritakan karena memang saya ada aktivis literasi, saya bilang ya salah satunya Taman Baca, TBM yang memang itu juga pendidikan non formal, ada PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat dan lain sebagainya. Lalu si dosen saya bilang ada lagi satu sekolah alam, ada yang formal dan non formal. Nah saya teliti akhirnya Kang, saya teliti, oke lah, saya dapatlah clue-nya waktu itu. Ternyata keunggulan sekolah alam ini nih, dia bisa memberikan kurikulum yang memang bersentuhan dengan alam. Kurikulum yang fleksibel gitu, yang bisa memberikan pendidikan karakter yang erat kaitannya dengan kehidupan pendidikan lingkungan lah gitu. Lalu saya pulang ke rumah saya dan saya minta izin. Tetap akhirnya ke kakek saya sebenarnya. Kakek saya punya tanah kosong. Lalu saya mencari-cari tuh Kang, mana nih yang tanah saya bisa bikin sekolah alam gitu ya. Ternyata memang warisan dari kakek saya lah yang saya jadikan sekolah alam sekarang berdiri gitu kan. Yang sekolah alam Bratakasian. Bratakasian itu diambil dari nama bendungan, namanya Bendungan Bratakasian.
gitu. Itu berarti di tahun 2022 pasca Covid. pasca Covid banget Pasca Covid itu kan kita nggak ngapa-ngapain kan, betul kan? Saya kan juga ya kerja juga di rumah kan, work from home gitu ya. Lalu saya kadang ke kebun, saya lihat kok banyak pohon mangga di sini. Tapi mangganya itu memang nggak keurus, pohon pisang juga nggak begitu bagus gitu ya. Udah kita babat habis. Oke. Kemudian saya tanam kembali, saya dibantu dengan anak-anak pramuka dari Sakawana Bakti. Lalu saya punya jaringan, saya punya anak-anak muda. Oke, kamu jadi relawan di sini. Yuk kita tanam di sini. Berbagai jenis tanaman langka, tanaman-tanaman yang memang jarang tumbuh. Lalu saya minta bibit ke cabang dinas kehutanan, direspon. Nah, ini kita kolaborasi untuk menghijaukan si hutan kecil di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah kampung gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang sudah tumbuh mungkin sekitar 1.000-2.000 pohon kali ya, tanaman lah. Cukup lah untuk menyumbang oksigen buat Kang Subhan kalau kesana. Iya bener. Ya kan kalau kita nanam pohon kan kita nggak sedekah perebutan oksigen ya. Satu pohon yang kita tanam tuh sedekah oksigennya luar biasa. Betul, berapa tuh kan? Kalau beli sekarang satu tabung berapa harganya? Kan di situ saya lihat ada kayak nggak tahu ya pembibitan atau apa gitu ya. Demplot gitu. Ya banyak itu. Itu tuh nanti akan dikemanain di Nah, justru kadang-kadang juga di sini ya orang tuh kadang suka bingung, Kang, saya mau nanam ini kemana bibitnya ya? Padahal kita sudah punya beberapa demplot ya di cabang dinas kehutanan, di perhutani atau di TNG itu juga mereka sudah menyemai gitu. Cuman karena kurang informasi aja. Sehingga saya menginisiasi, sudahlah nanti kalau yang mau bibit atau yang mau naik Gunung Ciremai atau mau ke bukit, mau nanam atau di kampungnya ada tanah kosong, ambil aja di sekolah alam gitu. ambil aja. Ambil aja, free. Oh, tinggal bawa aja. Bawa aja, karena kita juga dikirim gitu. Ada yang misalkan ya, ini ada bibit baru nih, ada pohon mahoni misalnya gitu. Ada pohon akasia gitu. Oke deh kita ambil, nah kita registrasi seperti biasa, ngisi formulir, kita bawa dari CDK, cabang dinas kehutanan, bawa ke sekolah alam, disimpan di sana. Ya sudah kita sedekah tanaman gitu. Bahkan ada beberapa orang yang saya pengen pohon durian dong katanya. Ya nanti saya minta dulu karena memang di CDK juga ada teman saya suka menyemai bagian penyemaian gitu. Kang, ready stock nggak nih gitu? Ada apa aja nih? Oh ada durian, ada pohon mangga, ada pohon manggis gitu ya. Itu gratis Kang. Oh gratis. Gratis. Okay. Bahkan di Kadipaten tuh di ada di dekat sekolah SMK Kehutanan ya. Itu banyak, ada ribuan bibit di situ. Mungkin bisa dikunjungi nanti ya. Yang mau bibit gratis. Yang mau bibit gratis. Cari aja. Hubungi RRI Cirebon nanti. Iya. Yang mau bibit gratis. Durian lah kayaknya. Oh durian ya Kang ya. Buat di rumah ya. Buat di rumah ya. Dia tinggal petik loh. Kita karena selama ini kan apa ya, pengennya tuh instan ya, beli. Padahal kalau kita tahu ya, tak tanam maka tak makan gitu. Tak tanam maka tak makan. Iya kan. Kalau kita minta beli aja kan ya, apa yang kita lakukan kan? Ya coba nanam dong sekali-kali Kang gitu. Nanam pohon belimbing biar nggak usah minta terus gitu. Kan bisa metik sendiri. Iya betul. Nah sebenarnya filosofi itulah yang kita coba terapkan di sekolah alam. Plus dengan ekoteologi. Ekoteologi ini memang sekarang lagi ramai ya di Kementerian Agama tuh, bagaimana pendidikan lingkungan itu berbasis kearifan lokal dan juga berhubungan dengan keyakinan gitu. Gitu. Kemarin saya dapat kunjungan dari pasca sarjana UIN, mahasiswa dan dosen datang ke sekolah saya, ke sekolah alam. Itu baru banget beberapa hari yang lalu. Dia bilang, Pak dosen ada tujuan apa ke sini? Saya bilang, saya pengen meneliti tentang ekoteologi di sekolah alam. Dia lagi riset dan tentang bagaimana sumbangsi lah sekolah alam dalam memberikan pendidikan lingkungan dan agama gitu. Oke, akhirnya saya coba bedah, saya ceritakan semua program-program di sana. Bahkan kita tanam juga beberapa tanaman yang ada dalam Al-Qur'an. Memang belum spesifik lah. Ada delima, ada pohon anggur, itu kan juga ada di Al-Qur'an ya. Cuman yang kurang tuh saya belum ada display secara khusus. Atau mungkin kasarnya saya pengen tanam itu ketika saya pakai barcode klik, langsung keluar. Ketemu informasinya. Ayatnya apa, surat dalam Al-Qur'annya apa. Nah itu yang PR sampai hari, karena saya bukan ahli di bidang teknologi ya. Saya tuh mencari, saya menunggu sebenarnya anak-anak muda yang sarjana IT atau mungkin mahasiswa yang mau magang, silakan bantu saya gitu. Karena saya nggak bisa, terus terang saya kan juga manusia biasa ya kan, punya kekurangan. Saya bukan paknya di bidang teknologi, saya nggak begitu mahir lah. Gitu. Oke lah, nanti kita main-main ke sana lah. Nah, Kang, saya belum bicara soal siapa yang kemudian ada di sekolah alam Brata Kasihan. Maksud saya gini, siapa yang belajar di sana, kalangan mana saja, anak-anak usia berapa saja. Nanti dulu sebentar, saya ingin masuk dulu ke soal
yang membersamai Akang di sana siapa aja? Relawan. Kan tentu relawannya juga harus punya visi yang sama. Iya, dong. betul. Iya kan? Nah, relawan itu sebelum menjadi relawan di kami, kita berikan diklat dulu, Kang. Di diklat 2 hari, Sabtu Minggu. Jadi mereka tuh kalau mau jadi relawan, jangan berpikir ada uang dulu. Ya. Karena bukan money oriented kegiatan kita social oriented gitu. Jadi ketika mereka sudah dari awal sudah paham bahwa di sini bukan tempat mencari uang gitu ya, kita tempat berdakwah gitu. Kita jihad di sini, jihadnya kita loh di sini nih di kegiatan konservasi alam dan lingkungan gitu. Akhirnya mereka mengiyakan dan kita didik diklat. Nah, selama proses diklat 2 hari kita bekali ilmunya tentang kemampuan komunikasi atau public speaking ya, wicara publik gitu ya. Terus juga kita juga belajar tentang leadership atau kepemimpinan, literasinya kita masukkan juga, bahkan sampai ke outbound. Bagaimana bonding mereka selama jadi relawan tuh tidak langsung bubar setelah diklat itu. Setelah diklat, oke. Alhamdulillah 3 tahun berjalan mereka masih tetap konsisten di situ. Bahkan sekarang juga kalau kita nggak ada kegiatan mereka tuh datang ke sekolah alam. Kang, kita mau nginep di sini karena memang ada rumah di situ ya, rumah singgah. Memang rumah singgah itu kita siapkan buat relawan. Sebenarnya. Jadi kalau mereka jauh kan nggak usah pulang, bisa tinggal di rumah ya. Dan di kamar depan buat anak yatim, juga buat musafir, Kang. Jadi kalau ada yang kemalaman di Kuningan, nyari ke penginapan susah, datang saja. Datang aja. Ke sekolah alam kita punya rumah singgah. Free, Kang. Free ya, bisa digunakan. Asal bawa durian ya. Nggak bercanda. Nggak, itu gratis, Kang. Itu udah banyak dari Jakarta, dari Bandung, bahkan pernah ada satu orang anak namanya Rizal. Oke. Rizal dari Garut, dia kuliah di Jakarta. Motoran, Ini Kang. anaknya ini. Oh, ada di sini. Ini bukan. Rizal itu motoran, dia nekat dari Jakarta, cuma pengen ketemu saya bilang, kata dia gitu. Tapi mau ngapain ketemu saya? Saya pengen belajar katanya. Akhirnya dia datang, 8 jam perjalanan dari Jakarta, lewat Pantura, Kang. Keluar dari Cipernak ya, langsung ke Kuningan, dan nyampe di sana dia langsung gini, kenapa kamu jauh ya kata Kuningan? Padahal saya udah kasih opsi, udah naik kendaraan umum aja, tapi karena dia pengen explore gitu ya. Lalu dia menginap di sana, belajar tentang bagaimana saya mengelola sekolah alam, dan ikut terlibat dalam kegiatan dengan anak yatim pada saat itu. Bahkan kita bikin video. Ya tentu nggak semua orang musafir yang bisa datang ke situ. Artinya gini, ya Yang siapa kenal. aja boleh sebenarnya. Boleh. Tapi mungkin mereka juga harus kenal dulu kenapa harus ke situ kan. Ya saya juga kan agak takut ya kalau tiba ada datang kan, ya minimal dapat rekomendasi dari Kang Subhan, gitu. Hubungi Kang JJ gitu. Jadi harus ada kata kunci tetap, Kang. Kalau tiba-tiba datang, saya kalau dia orang jahat kan bahaya juga ya. Nah, itu datang passwordnya. Ya. Tapi saya pernah mengalami sebuah kejadian gini, Kang. Pulang dari Brebes, saya mampir ke salah satu masjid ya. Nah, musola apa masjid saya lupa, di daerah Cirebon Timur lah. Itu dia ada pekarangan teras. Ada yang lagi tidur. Gitu. Saya bilang, Pak itu siapa? Gitu. Itu musafir katanya. Dia lagi kecapean istirahat. Bahkan dia menyiapkan ada minumannya, kasih bantal gitu ya, kopinya ada gitu ya. Difasilitasi lah ya. Terus kata si bapak yang marbotnya, Kang JJ kalau punya tempat di Kuningan, udah nggak usah ditembokin, kasih aja karpet, kasih aja bantal. Jadi ketika ada orang luar, nggak usah ketok-ketok pintu, udah suruh tidur aja di situ. Saya bilang, iya juga ya, saya kayaknya kepikiran itu bikin saung yang nggak terlalu besar. Jadi kalau ada orang yang mau nginep, mereka nggak perlu formal ya, tinggal duduk, kita siapin kasur busanya ya, ada bantalnya, mangga, free gitu ya. Toh juga ini kan tanah juga tanah kita semua ya, titipan Tuhan gitu ya. Titipan Tuhan. Betul. Jadi saya pikir kayaknya filosofi itu bisa juga ya kita pakai gitu ya. Dan ada ini ya, ada kebanggaan tersendiri. Kebahagiaan, gitu ya. Kang. Ada kebahagiaan tersendiri begitu. Karena kebahagiaan itu kan kita yang menciptakan katanya. Iya. Saya kadang suka bingung, kamu kok kayak nggak bahagia gitu ya? Iya Kang, saya tuh kurang apa ya? Saya bilang, jangan kamu tanya itu. Karena kebahagiaan itu harus dicari. Kita yang sendiri yang menciptakan gitu. Kang Subhan suka kopi, ya bikinlah kopi. Jangan bikin teh gitu. Nggak usah sok-sok teh gitu ya. Oh paksain, ini teman saya tuh maniak teh, kamu juga harus ikut minum teh. Ya enggak saya nggak ngerokok misalnya gitu ya. Ya jangan paksakan saya untuk merokok juga gitu. Saya lebih nyaman dengan minum kopi seperti ini, atau jahe atau mungkin yang lain. Atau cukup air putih misalnya gitu. Iya. Itulah mungkin kadang juga saya kadang suka bingung ya. Orang
kadang kesana kemari nyari kebahagiaan katanya. Padahal ciptakan aja di lingkungan kita juga bisa. Iya betul. Bahkan hari ini kita bisa kita bisa memilih mau bahagia atau enggak kan? Iya. Iya kan? Kan kita yang Betul. Saya kemarin ketemu anak muda. Jadi saya ketemu anak-anak tuh macam-macam Kang. Ada berbagai galangan ya. Oke. Anak muda, menengah sampai yang dewasa, sampai yang sepuh lah gitu. Ada namanya Arya, Muhammad Arya. Saya ketemu kemarin di acara DT Peduli Kuningan. Dia goes Kang dari Kuningan sampai ke Yogyakarta. Sampai ke Jogja. Naik sepeda gitu. Saya bilang, "Kamu ngapain?" Dia bilang, "Kang, bukannya kebahagiaan itu kita yang menciptakan." Oke. Saya bahagia, saya melakukan kegiatan sepeda dari Kuningan ke Jogja itu memang dia untuk charity. Dia yang mengumpulkan dana untuk membantu muharraman anak yatim. Oke. Terkumpullah 3 juta. Jadi dia balik lagi setelah 3 hari dari Kuningan sampai ke Jogja, pulang lagi dan alhamdulillah ternyata banyak yang antusias dan mau membantu. Nah, uang itu akhirnya kemarin diberikan kepada anak yatim acara muharraman bersama DT Peduli Kuningan. Oke. Dari situ saya belajar ternyata Arya aja yang usianya 19 tahun itu dia menciptakan kebahagiaannya. Saya bahagia Kang, saya nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngasih SK gitu. Nih Kang SK-nya silakan Kang berangkat ke Jogja. Nggak ada. Gitu. Dia inisiasi sendiri. Saya belajar dari anak-anak muda, saya belajar dari kita yang seumuran gitu ya, generasi kita. Saya belajar dari yang sepuh gitu ya, orang-orang tua kita, dari kakek saya. Jadi semuanya hidup itu belajar sebenarnya. Iya. Oke, Kang sedikit saja. Relawannya sudah. Kemudian mencetak relawan-relawan yang tidak bubar setelah didiklat dan seterusnya ya. Iya. Setahu saya di situ juga ada anak-anak yatim di sana. Iya. Itu akan concern di situ atau memang secara tanpa diatur, tanpa direncanakan, memang di lingkungan banyak anak-anak yatim yang akhirnya datang? Tetap direncanakan kan, seperti saya bilang tadi ya, tetap direncanakan. Karena saya pikir semua yang terjadi dalam hidup saya by planning semuanya. Tapi memang ada waktunya. Dulu katakanlah saya dari tahun 2008 sampai 2014 lah. Itu masa-masa saya menjadi pemuda ya. Aktif di kepemudaan, saya dikirim ke luar pulau, sampai akhirnya saya juga berangkat ke Saudi Arabia pada saat 2016. Itu direncanakan Kang. Hanya sedikit meleset aja, ada yang telat, ada yang cepat gitu datangnya tuh. Nah, ketika saya 2016 saya dikirim ke Saudi, itu pun mewakili Indonesia. Di tingkat internasional ada program namanya MOP Hero. Saya dinobatkan sebagai MOP Hero dari Kerajaan Saudi Arabia. Dan saya ketemu dengan 20 pemuda dari seluruh dunia di situ. Luar biasa, mereka punya inovasi dan advokasi sosial masing-masing. Kemudian saya merencanakan lagi saya bikin taman baca 2015 sampai 2018. Pokoknya saya sudah selesai nih di yang satu, saya selesaikan yang ini. Jadi semua by planning. Lalu 2018 sampai sekarang 2025, akhirnya saya rencanakan lagi. Memang dulu anak yatim datang sendiri sebenarnya. Anak yatim datang, main ke sekolah alam. Saya pikir mereka harus punya rumah gitu. Ya sudahlah kita siapkan rumah singgah yatim namanya. Nah biasanya kalau anak yatim itu kan mereka cuma dikasih santunan, udah ya selesai. Tapi kita coba untuk pemberdayaan anak yatim. Bukan berarti dimanfaatkan ya anak yatim. Bukan eksploitasi. Bukan, jadi mereka itu, kamu punya bakat apa? Oh, saya sukanya menari. Ya sudah, kemarin kita kirim lomba. Kemudian ada yang juara satu di Dompet Tua Apa, Festival Cita-Cita Anak ya. Indonesia. Itu bersaing dengan Sulawesi Selatan, NTB, Semarang, Yogyakarta. Saya juga nggak nyangka ketika Nazma berangkat, karena mendadak 2 hari, loh, kok lolos 5 besar gitu. Terus saya yang deg-degan. Saya itu orangnya deg-degan sama panikan ya ketika ada murid atau anak buah saya yang ikut lomba atau anak didik saya. Saya yang deg-degannya gitu. Ini takutnya nggak ada yang ngedampingin, takutnya ada kekurangan di satu dan lain hal. Tapi alhamdulillah kemarin kita yakin saja, saya yakin Najma bisa karena dia juga udah ikut les tari. Jadi anak-anak yatim itu datang, ada yang bisa renang, ya udah nanti kita ikut sertakan training renang gitu. Jadi kita tanya, kamu bakatnya apa? Kamu sukanya belajar ini apa agama? Ya udah kita siapkan jadi dai gitu. Seperti itu Kang. Luar biasa ya. Jadi sekarang banyak lah pokoknya. Banyak lah ya, anak-anak yatimnya juga banyak. Ada 15. Ada 15. Anak yatimnya ada 15. 10-nya SD, 5-nya yang sudah SMP, SMA. Wow, 1 sudah lulus kuliah. Wow, luar biasa. Baru kemarin lulus di bulan Juli lah. Bulan Juli ya. Dulu dia memang semangat kuliah, bapaknya sudah meninggal, lalu saya dampingin selama proses dia kuliah, dan kemarin saya dengan bangga tuh menyelempangkan itunya gelar sarjana kepada dia. Padahal itu balas budi saya kepada kakeknya. Ketika saya masih kuliah, kakeknya yang ke saya. Oh gitu? Iya, dia kakeknya itu membimbing saya, gitu, yang memberikan arahan, kamu harus kuliah, kamu harus beres selama 4 tahun. Nah akhirnya
saya harus balas budi kan sekarang ke cucunya tuh. Kebetulan Oke. cucunya yatim, jadi kita Oke. kemarin ya selesai lah gitu. Selesai, alhamdulillah. Wah, ini saya tahu ini obrolan sangat patah sekali, tapi saya udah dikode untuk segera mengakhiri diskusi ini. Mudah-mudahan sih Kang, nanti kita punya waktu lagi lebih panjang untuk ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Mungkin ada part 2-nya. Masih banyak yang harus dikulik ya. Masih banyak yang harus dikulik. Tapi mungkin saya ingin nambah 2 menitan terakhir lah. Oke. Sebagai orang yang saya nggak tahu ya, mungkin secara usia mungkin kita agak beda-beda dikit lah. Dikit, mungkin di satu Di masa yang generasi, sama ya, gitu, iya, tapi iya. mungkin waktu agak beda dikit. Karena Kang JJ bertemu dengan segala usia dan Iya. yang paling kecil gitu ya, sampai orang yang lebih dewasa dari kita. Bolehlah mungkin Kang JJ kasih insight buat saya. Hari ini saya berinteraksi seluruhnya dengan anak Gen Z, Kang. Apa yang paling harus saya perhatikan menurut Akang? Iya, kepemimpinan itu memberi contoh kan. Oke. Itu yang saya high lagi ya. Jadi saya tuh memberi contoh dulu kepada Oke. adik-adik saya. Nah, saya bilang ketika saya melakukan sesuatu kegiatan, ya kalian ikuti gitu, lihat dulu. Nah, setelah itu kalian lakukan, kalian bikin replikasi, kalian bikin juga sesuai dengan kemampuan dan bidang. Oke. Tidak perlu seperti saya. Bahkan saya pernah menyampaikan jangan hanya berguru ke saya. Ketika Bergurulah ada anak ke muda, yang tapi lain. bergurulah ke Kang Subhan, bergurulah ke Kang Alan Albana, ke Teh Vera, bergurulah ke Golagong gitu. Betul. Jadi gurunya banyak gitu. Kalau kita punya banyak guru, maka kita akan lebih bijaksana sebenarnya. Oke. Tapi kalau kita hanya berguru pada satu orang, takutnya jadi apa ya? Mengkultuskan mengkultuskan jadinya. juga itu kurang bagus. Saya pikir anak muda zaman sekarang dia harus mau membuka diri. Oke. Zamannya sudah berubah, nggak seperti dulu ya. Yang kita tadi saya cerita ya, saya kurang mentor gitu ya. Saya nggak tahu siapa nih guru saya. Jadi kita yang nyari gurunya. Kalau sekarang kan banyak orang-orang yang expert di bidangnya. Jadi saran saya mungkin kita kepada yang anak-anak muda maupun yang golongan kita yang seumuran tuh, kita mungkin harus mau membuka diri, belajar dari siapapun, Oke. banyak bertemu dengan orang baru karena mereka adalah guru-guru kehidupan kita. Siapa tahu mereka lah dari wasilah bertemu dengan mereka, itulah yang akan menjadi pembuka keberkahan pintu rezeki kita, pintu karir kita, mungkin pintu studi kita untuk lanjut S2, S3 gitu. Siapa sangka kan? Tadi saya ketemu dengan anak muda di imigrasi. Padahal dia relawan saya. Mau kemana? Saya namanya Iksan. Mau kerja kapal pesiar. Oh. Wah, saya bilang luar biasa ya. Padahal saya cuma mendidik dia tentang kegiatan volunteering. Tapi ternyata itu membekas, Kang. Saya doain saya. Karena saya juga akan berkeliling seperti Kang JJ gitu. Di kapal pesiar, hanya beda tempat aja. Iya. Kalau saya di kegiatan sosial, dia mungkin nanti akan di kapal pesiar. Kan itu kan keliling-keliling juga. ya. Tapi kan ya sudah, bekal dari kami, dari saya, jadikan sebagai modal buat kamu. Karena nanti kamu yang akan mengarungi kehidupan bahtera, kehidupan kamu tuh kalian gitu. Betul. Gitu. Oke Kang, terima kasih banyak Kang. Siap. Sudah berkenan datang ke sini. Sama-sama. Ngobrol-ngobrol. Sudah diundang nih. Mudah-mudahan obrolan singkat ini berdampak lah. Itu yang paling penting ya Kang. Betul, dicatatkan. Berdampak Ada dan bernilai. dampaknya dan bernilai. Jangan Jadi, cuma bermanfaat, Kang. Bukan hanya bermanfaat. Harus ada nilainya. Betul sekali. Kang, terima kasih banyak Sama-sama. sudah datang ke sini dan Mohon maaf salam juga. untuk teman-teman yang ada di sana. Mohon maaf juga nih mungkin kita kurang memberikan servis yang baik untuk Kang JJ. Cukup lah. Saya bilang ini cukup. Ini juga mungkin sebuah kebahagiaan buat saya. Oke. Karena kan tadi saya bilang kebahagiaan itu kita harus Kita yang bikin menciptakan ya. Kita yang menciptakan. Saya senang kalau misalnya main ke radio tuh. Oke, Kang. Karena saya pikir radio itu ya rumah juga buat Rumah kita. juga. RRI Rumah Rakyat Indonesia. Oh, Jangan lupa. sesuai ya? Iya. Masya Allah, keren. Oke, saya izin menutup dulu. Terima kasih. Pendengar serta pemirsa, terima kasih Anda sudah menyimak Lentera Inspirasi. Ini adalah spesial kemerdekaan. Sekali lagi kami ingin menghadirkan orang-orang, tokoh-tokoh yang mampu menginfluence banyak orang, tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi juga bisa berdampak bagi orang banyak. Kita harus akhiri, terima kasih. Inilah Lentera Inspirasi, kami hadirkan di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum.